Halo, Dewi Nike, yokoso kembali lagi di diarinya Dewi. Sekarang kulit gue lagi merah. Kenapa? Jadi gue baru sadar akhir-akhir ini gue suka pergi ke 7-Eleven dan beli cafe latte-nya. Kalau kalian yang tinggal di Jepang pasti tahu cafe latte-nya 7-Eleven yang di itu loh, yang dipencet gitu, yang kita cuma beli es terus kita bener-bener kopinya itu asli gitu kan. Itu tuh rasanya enak banget, tapi dia punya susu itu aneh gitu loh guys. Kenapa? Karena kental banget dan itu enak banget, kayak sesuatu yang tidak mungkin bisa dibikin oleh bumi dan tidak bisa didapatkan dari alam. Jadi kayak harus dicampur-campur gitu kan, sampai jadi rasanya enak gitu kan, dan itu beneran itu bikin jerawat. Kenapa? Karena dia tidak alami. Kalau gue cuma minum susu biasa, gue nggak mungkin bisa jerawatan kayak gini. Tapi kalau minum cafe latte-nya 7-Eleven, langsung jerawatan kayak gini dan muka gue langsung merah-merah. Oke, jadi hari ini mau bicara tentang apa? Panjang banget ya pembukaannya, maaf. Jadi hari ini mau kasih tahu buat teman-teman yang tinggal di Jepang dan lagi kerja di Jepang, ada beberapa hal yang kalian harus hati-hati ketika kalian pengen memulai YouTube. Pertama, jangan pernah bikin video di perusahaan kalian yang dimana kalian punya kantor tuh kelihatan atau tempat kerja kalian tuh kelihatan. Itu sekali-sekali jangan. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita di video itu muncul informasi pribadi pelanggan atau mungkin informasi penjualan perusahaan segala macam, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh perusahaan kita gitu loh. Jadi itu tuh jangan sekali-sekali kalian bikin video di perusahaan, karena orang Jepang sendiri sudah pernah banyak yang berkasus gitu, dan sayaku itu the worst case gitu ya. Bisa jadi kalian tuh kena pecat atau kena sanksi gitu loh. Jadi harus hati-hati itu. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah jangan kasih tahu kalau kalian punya YouTube channel sama orang perusahaan. Kenapa? Karena itu bakal jadi masalah, guys. Kenapa? Karena orang mikirnya tuh YouTube itu dapat duit banyak banget gitu loh. Nah, gue sendiri juga ya udah cerita sama tempat kerja, tapi ya kebetulan di tempat kerja gue itu lebih frank ya, kayak gimana ya? Kayak nggak masalah lah gitu. Gue mulai bikin YouTube gitu. Karena gue juga bilangnya ini cuma buat hobi dan untuk latihan edit video gitu. Jadi ya mereka nggak mempermasalahkan hal tersebut, jadi it's okay. Dan juga di tempat kerja gue ada Instagramer dan dokternya juga, gue kerja di klinik kecantikan ya, dan dokternya juga bikin YouTube pribadi. Jadi bisa dikatakan bikin YouTube itu gray zone. Tapi sebetulnya di perusahaan gue sendiri itu melarang kerja sampingan gitu. Apalagi kerja sampingannya itu yang sampai mengganggu pekerjaan utama kita gitu. Nah, gue sendiri juga lebih banyak, maksudnya secara pendapatan, of course pendapatan dari pekerjaan gue sekarang jadi video creator, bikin video di klinik kecantikan itu jauh lebih gede. jauh banget guys. Gue nggak bisa hidup cuma dari YouTube. Jadi ya makanya ya seperti yang kalian lihat, gue berusaha bikin video itu yang tidak mengganggu pekerjaan utama gue. Makanya gue juga nggak bisa sering-sering upload. Pernah ya sekali kayak ya rukinya gitu, keinginan buat bikin videonya itu muncul aja, terus bisa bikin setiap hari. Tapi ya nggak bisa seperti itu juga, karena gue juga di tempat kerja ngedit 8 jam gitu loh, terus pulang ke rumah ngedit lagi tuh rasanya udah kayak oh my god, am I going to work like 24 hours a day gitu, like apa gue harus kerja 24 jam sehari gitu. Dan itu serasa seperti itu guys. Nah, yang berikutnya aduh lupa kan, ntar di pause dulu. Oke, yang berikutnya adalah baru mulai lagi. Oke, yang pasti tadi ya jangan kasih tahu kalau kalian punya YouTube sama orang perusahaan. Terus juga kalau misalnya kalian ya maybe someday kalian bakal ngeboom gitu kan, dan kalian banyak dapat pendapatan dari YouTube.
Kalau bisa sih kalian kirim uangnya itu ke rekening di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kalian kirim ke rekening Jepang itu nanti biasanya ketahuan dari Juminze. Juminze itu pajak pendapatan daerah gitu guys. Nah, biasanya kalau kita punya pendapatan lebih dari, kalau nggak salah sih harusnya sih setiap pendapatan di luar gaji kita tuh harus dilaporkan. Tapi ya kalau kecil ya orang pajaknya ya it's okay lah gitu kan. Tapi biasanya yang kayak di atas 300.000 per tahun itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan, dan pajak pendapatan kita tuh bakal bukan pendapatan, pajak daerah tempat tinggal ya, Juminze kita itu bakal naik. Sorry gatel. Biasa gue punya seborrheic dermatitis soalnya. Jadi punya banyak masalah kulit. Jadi pajak itu bakal ketahuan, dan perusahaan itu biasanya dia membayarkan dulu pajak kita, dan pada akhir tahun kita bakal melakukan nematsu chose namanya, jadi menyesuaikan pajak gitu guys. Nah, kalau misalnya pajak kita naik, ketahuan. Jadi ya ada caranya sih buat mengatasi itu, tapi kalau misalnya kalian kemampuan bahasa Jepangnya masih kurang gitu ya, lebih baik ya kalian lebih baik kalian mengirim uang pendapatan kalian itu ke rekening yang ada di Indonesia. Oke. Yang berikutnya, nomor 3, jangan sekali-sekali bicara tentang perusahaan kalian. Informasi tentang perusahaan, apapun yang terjadi di perusahaan kalian, jangan sekali-sekali kalian bikin jadi konten YouTube, meskipun itu bakal menarik orang gitu kan. Kalau kalian siap bikin konten seperti itu, kalian harus siap untuk dipecat, oke? Makanya gue juga di tempat di YouTube gue nggak pernah cerita berapa gaji gue nggak pernah kan. Gue kerja di mana itu gue juga nggak pernah kasih tahu. Kenapa ya? Karena itu nanti jadi masalah guys, jadi masalah. Makanya kalau cuman kayak sharing, misalnya kayak gue kerja di klinik kecantikan itu oke, tapi gue nggak bisa kasih tahu sama kalian kerja di klinik kecantikannya itu pastinya di mana, lokasinya di mana tuh gue nggak bisa kasih tahu, karena tuh karena ya supaya untuk menghindari masalah gitu ya teman-teman. Nah, apalagi yang masalah gaji. Kenapa? Karena kalau kalian kasih tahu gaji kalian berapa, itu misalnya kayak kalian mau pindah tempat kerja, itu nanti bakal jadi masalah guys. Orang di tempat kerja berikutnya itu bakal kehilangan kepercayaan sama kalian. Nanti ketahuan gitu kan kondisi perusahaannya. Kalau gajinya kecil berarti ya perusahaannya nanti dinilainya jelek gitu misalnya kan. Nah jadi itu tuh berpengaruh teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali cerita tentang pastinya kalian dapat gaji berapa. Makanya gue juga nggak bisa cerita pastinya gue dapat gaji berapa. Oke, di post lagi tadi karena bingung mau ngomong apa. Jadi ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya, yang kalau di matome di kesimpulannya yaitu jangan sekali-sekali bikin video di perusahaan yang kelihatan kantor kalian atau tempat kerja kalian. Terus jangan kasih tahu sama teman kerja kalian kalau kalian punya YouTube. Oke. Terus juga yang ketiga, jangan pernah bercerita informasi tentang perusahaan, masalah apa yang ada di perusahaan, trouble apa yang dihadapi perusahaan, itu nggak boleh sama sekali. Jadi harus hati-hati di situ. Oh, terus satu lagi, kalian kalau punya pendapatan dari YouTube kirim ke rekening Indonesia ya, supaya tidak ketahuan lewat pajak. Oke. Nah, gue sendiri pendapatan dari YouTube itu belum banyak banget. Seperti yang gue pernah ceritakan sama kalian, ya paling cuman ya bisa makan gyudong 2 buah sebulan. Jadi ya gue nggak perlu laporin pajak juga. Terus juga belum maksudnya ya nggak perlu lapor pajak sih. Kalau gue mau sih lapor juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya nggak disuruh lapor ya tidak melapor gitu ya orang Indonesia. Karena juga emang dapatnya nggak banyak gitu, dan cuman sekali gitu loh, lebih banyak kerjaan sekarang. Oke, selama ini gue ngelihat udah banyak orang yang punya masalah gitu loh gara-gara mereka kasih tahu mereka punya YouTube sama orang tempat kerja. Terus juga mereka bikin bikin video tentang perusahaan mereka. Jadi ya harus hati-hati terutama itu. Oke, nah enjoy kehidupan kita sambil bikin YouTube. Oke, oh jangan lupa terakhir, kalian kerjaan
di YouTube, jangan sampai mengganggu pekerjaan utama kalian, oke? Sekarang nih YouTuber tuh udah banyak guys, saingan itu banyak. Jadi ya kalau kalian mau bikin YouTube, bikinlah sekedar hobi gitu. Kalau misalnya ada misalnya ngebom gitu kan, ya itu hadiah, nasib baik, oke? Sekian video untuk hari ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.